tersedia petunjukmu di tiap jalanku, tersedia kasihmu lewat suka dan duka. Kau setia bagiku lewat semua waktu. Engkau hari esokku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, yang sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda Dia sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, dan jangan ingat hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda Dia sediakan bagiku. Di tiap langkahku tersedia petunjukmu, di tiap jalanku tersedia kasihmu lewat suka dan duka. Kau setia bagiku lewat semua waktu. Engkau hari esokku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, yang
menciptakan karyamu, sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Terpancar dari indahnya dunia, segala yang ada kau telah ciptakan karyamu, sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. For the thing is done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia, segala yang ada. Segala yang ada kau telah ciptakan karyamu, sungguh tiada tandanya. Kami nyatakan Yesus mulia. Wow, oh, wow, oh, mulia nama-Mu. Oh, oh, mulia nama-Mu. Oh, mulia nama-Mu. Haleluya. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan menyawa hidupku. Dekat padamu, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku,
kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidup. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bisa menyembah-Mu, kami bisa memuji-Mu ya Bapa, karena Kau adalah Raja di atas segala raja yang memang layak untuk dipuji. Tuhan, ampunilah segala dosa kami dan layakkanlah kami Tuhan untuk bisa datang dan masuk dalam hadirat Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan sabda firman Tuhan yang memulihkan, yang memberikan kami pengetahuan di mana kami harus menjalani bagaimana hidup kami ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, persiapkanlah hati dan telinga kami ya Bapa, dan jauh-jauhkanlah iblis yang mau mengambil Tuhan daripada konsentrasi dan fokus kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, masih di tema bulanan yang sama, di mana kita akan belajar bagaimana sih caranya mencegah pikiran negatif ya. Ya, di tema bulanan kita adalah Take Back Your Life, ambil kembali hidup kita. Kenapa harus diambil kembali? Karena ternyata hidup kita sudah dicuri. Jadi ada kuasa-kuasa di sana yang mau mencuri hidup kita. Nah, ini saatnya kita harus mengambil alih ya. Jangan sampai hidup kita itu mau-maunya gitu diambil alih oleh mereka yang tidak berkepentingan. Nah, di minggu yang kedua ini kita mau belajar gimana caranya mencegah pikiran negatif. Stop negative thoughts ya. Nah, kenapa sih pikiran negatif itu berbahaya? Di sini ada sebuah kesaksian di gereja MDC Surabaya. Jadi belum lama mereka dulu ya, MDC Surabaya kan udah lama banget. Nah, dulu waktu mereka lagi bangun-bangun gereja ini, ada kesaksian dari jemaatnya. Jadi jemaatnya ini adalah seorang dokter internis. Ada yang tahu dokter internis? Dokter penyakit dalam ya. Dokter penyakit dalam. Nah, dia itu jemaat juga di gereja ini. Nah, pada suatu hari datang pasien yang datang berkunjung ke dokter internis ini. Pasien ini adalah ibu-ibu, datang ke dokternya ya kan. Nah, setelah masuk, apa yang coba dilihat sama dokter ini? Si ibu-ibu ini matanya hitam sebelah, jadi lebam gitu. Tahu ya, memar kayak habis di apa gitu, pukul, dijatuh gitu ya kan. Nah, mungkin dia mau berobat ke dokter internis ini. Dokternya kan kaget. Mata ibu kenapa katanya. Terus terus si pasiennya bilang, "Jatuh, Dok." Mana mungkin jatuh ya kan. Jatuh itu kalau misalnya jatuh itu ya selain mata kan ada yang lain yang luka. Jadi masa matanya doang gitu yang jatuh, kata dokter nggak mungkin jatuh. Terus si ibunya bilang gini, ya udahlah saya ditonjok sama suami saya katanya gitu. Jadi matanya biru lebam itu ditonjok sama suaminya. Terus kan si dokter ini ya kan karena dia sudah lama melayani di gereja. Jadi mau jadi sok-sokan jadi seorang konseling gitu. Di mana suami ibu? Gitu ya kan. Di luar Dok, kata si istrinya ya, lagi di luar, nunggu di luar katanya. Suruh masuk juga Bu, sekarang juga suruh masuk. Oh iya, kata istrinya oke. Nah habis gitu, jadi saya ini selain mau mengobati jasmani, saya juga mau mengobati rohani mereka. Gitulah pikir si dokternya ya. Nah habis gitu si suaminya masuk. Apa coba yang dilihat Ibu? Kepalanya diperban. Kepalanya diperban. Jadi ternyata suaminya juga mau berobat. Jadi kepalanya diperban, udah gitu ditanya sama dokternya, "Kenapa kepala Bapak diperban?" Terus kata si bapak-bapaknya, "Saya dipukul panci sama istri saya." Jadi karena saya dipukul panci ya saya tonjok istri saya. Kebeneran Pak kena mata katanya gitu. Jadi mereka ini habis ini ya habis sparing di rumah gitu. Nah, jadi di sini memang Bapak Ibu ya, menurut data nasional statistik yang diteliti di Amerika Serikat, ini adalah sebuah lembaga nasional Coalition Against Domestic Violence di Amerika Serikat tahun ini ya. Jadi ada penelitian. Nah, di sini ini dilaporkan ada berapa sih orang yang mengalami yang namanya KDRT ya. Ternyata setiap tahun di Amerika Serikat 10 juta penduduknya itu mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Terus yang tidak hanya perempuan aja, laki-laki juga mengalami gitu. Jadi kalau kita kebanyakan perempuan ya, tapi kalau di sana perempuan ya laki-laki. Jadi sepertiga perempuannya mengalami kekerasan dalam rumah tangga, seperempat laki-lakinya mengalami kekerasan rumah tangga. Jadi sama-sama tonjok-tonjokan, inilah ya.
Padahal Bapak Ibu, kenapa sih kita membangun rumah tangga? Makanya ini yang sekarang ditakuti sama anak-anak muda. Jadi mereka berhati-hati sekali nyari calon pasangan hidup. Kenapa? Karena nggak mau mengalami ini di dalam rumah tangganya. Apalagi kalau di agama Kristen ya kan. Pernikahan cuman hanya maut yang memisahkan. Jadi masa mau nunggu mati dulu dibunuh dalam rumah tangga. Bapak Ibu jangan salah. Tempat yang paling berbahaya di dunia ini adalah di rumah, nggak jauh-jauh. Gak usah nanti Bapak Ibu keluar jam 11 malam. Katanya di tebing udah ada geng motor, bener? Ayo kita keluar jam 11 malam yuk nyari-nyari bahaya. Gak usah, di rumah aja sudah menjadi tempat yang paling berbahaya katanya. Jadi ini sangat bertolak belakang sama apa yang kita harapkan, bener ya? Sedangkan kita itu kan menganggap kalau kita pulang ke rumah, di situ ada kedamaian, di situ ada perlindungan, ya, di situ ada ketentraman. Tapi kalau rumah tangganya seperti ini, apa yang terjadi? Ya, namanya kegelisahan, pusingnya semuanya ada di sini, ya kan, di rumah gitu. Jadi sangat bertolak belakang sekali. Jadi di dalam keluarga pun tidak memungkiri kalau ternyata di dalam kehidupan keluarga ini juga bisa terjadi bahaya. Sebenarnya bahaya yang dihadapi manusia ini ada dua ya. Yang pertama bahaya eksternal. Bahaya eksternal tuh kalau misalnya ada orang-orang nih yang mau nyopet kita, ngerampok, mencuri. Ada orang-orang yang berniat jahat sama kita, berniat buruk sama kita. Terus menipu kita dengan segala cara ya. Merampok. Nah ini bahaya-bahaya yang timbul dari luar, yang ada di luar kita. Atau perbuatan jahat lainnya. Tapi ada juga bahaya yang timbul dari dalam diri sendiri. Yang menjerumuskan hidup kita sendiri dibikin sendiri ya. Dari internal. Yang pertama adalah pikiran negatif. Kita sudah belajar daripada minggu yang lalu kan ya. Di minggu pertama juga yang ikut kesan juga udah sharing kita soal bahaya-bahaya internal, bahaya-bahaya apa sih yang sebenarnya lagi kita lawan ini sekarang ini ternyata kedagingan kita ya. Terus dunia, dosa, sifat-sifat keberdosaan kita, keangkuhan, kesombongan, iri, dengki, cemburu ya. Terus apalagi? Ada juga penguasa-penguasa gelap yang kemarin kita bahas itu ya kan, yang akan menyerang diri kita. Prasangka keliru, ini bahaya-bahaya internal. Kesombongan, kalau kita sudah masuk ini yang namanya kesombongan, ini juga sangat bahaya. Karena bahaya daripada kesombongan itu banyak sekali orang-orang di luar sana yang gak suka sama kita ya. Dan kebencian sama orang lain juga adalah bahaya. Dan kalau misalnya kita biarkan terus menerus, ini akan menyerumuskan kita ke dalam keruntuhan. Kalau misalnya kita benci seseorang, mungkin gak kita bunuh orang? Misalnya, saya lihat di berita, ada orang punya anak perempuan, diperkosa dan dibunuh. Dan setelah itu pada saat di pengadilan, ada yang pernah lihat nggak? Si ibu ini, si cowoknya, si pemerkosa dan pembunuh ini dibebaskan karena kekurangan bukti. Gitu. Jadi si ibu ini yang asalnya suci, mulia ya hidupnya, tidak penuh dengan dosa. Tapi karena bencinya sudah sampai ubun-ubun, apa yang terjadi? Di pengadilan dia keluarin senjata, dia tembak, mati pembunuh dan pemerkosa anaknya. Jadi kebencian akan menyerumuskan hidup kita ya. Jadi hati-hati, pikiran negatif ini akan meruntuhkan hidup kita Bapak Ibu. Nah jadi gimana supaya pikiran-pikiran negatif ini yang melenceng ini bisa dijauh-jauhkan dari dalam pikiran kita. Ini gimana ya, karena bisa menjerumuskan hidup kita dan meruntuhkan hidup kita. Kita mau belajar dari yang namanya Rasul Paulus. Di dalam Filipi 4 ayat 8 sampai dengan 9. Kita mau baca sama-sama biar gak ngantuk, saya undang kita bangkit berdiri ya. Kita mau baca sama-sama. Filipi 4 ayat 8 dan 9. Filipi 4 ayat 8, 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. 9. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Silakan duduk Bapak Ibu. Jadi ini adalah ayat yang ditulis oleh yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaatnya yang ada di Filipi.
Nah, kalau misalnya kita membayangkan nih Rasul Paulus lagi nulis ayat ini ya. Kalau dia menyuruh kita untuk coba Bapak Ibu pikirkan semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang kebajikan, semua yang patut dipuji, semua yang benar, semua yang mulia. Kalau misalnya Rasul Paulus menulisnya di atas gunung melihat pemandangan yang indah atau berada di pantai timur tengah, kan dia di timur tengah ya, sedang melihat ombak kan, kayaknya wajar sih ya kalau beliau menulis ayat-ayat ini kan pikirkan yang positif kayak dia lagi happy gitulah ya. Terus tapi apa yang sebenarnya terjadi ketika dia menulis Filipi ini, ada yang tahu nggak kisahnya? Jadi di dalam Filipi pasalnya yang ke-1 ya, ayat yang ke-12 dan ke-13, bukan Filipi 4 tapi Filipi yang ke-1, pada saat itu Rasul Paulus sedang berada di dalam tahanan di kota Roma. Jadi sebenarnya dia lagi ditahan. Kenapa harus di kota Roma? Karena asal usulnya kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, dia ini kan seorang dari Roma. Jadi memang harus diadili di Roma. Nah, kenapa dia harus diadili di Roma? Apa salah dia? Kenapa dia harus ditahan di penjara sana jauh-jauh kali gitu? Roma kan Israel jauh kali, Bu. Ya udah beda negara lah, udah jauh lah ya. Ibaratnya Indonesia lagi dijajah Belanda. Nah, Bapak Ibu ini karena Bapak Ibu dulu lahirnya di Belanda ya. Jadi harus diadili di Belanda kalau misalnya melakukan kesalahan walaupun di Indonesia, tapi karena Bapak Ibu orang Belanda ya harus diadili di sana di Belanda gitu. Nah, kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa dia harus diadili di Roma? Karena kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal yang 21 sampai 28, ini latar belakangnya. Pada waktu itu Rasul Paulus itu difitnah oleh kaum pemuka agama Yahudi di Yerusalem. Fitnahnya adalah dia sudah menajiskan bait suci. Jadi dia difitnah, diberitakan ke Kaisar Roma waktu itu lagi menjajah Israel ya. Jadi dikasih tahulah ke pasukan Romanya, Paulus, dia sudah menajiskan bait suci. Jadi Paulus ini dicari-cari dan ditangkap ke Roma. Nah, pada saat itu dia ini lagi dalam masa sebenarnya sulit. Ya namanya kalau lagi di penjara, apa sih yang bisa diharapkan di penjara? Tangan dibelenggu ya kan, nggak bisa kemana-mana. Makan pun ya kalau di penjara sekarang makan 3 kali sehari ya. Tergantung kan uangnya yang mengalir. Nah, kalau di sana kan kita nggak tahu apa dia dapat makan, apa dia enggak, kebebasannya dicuri ya kan. Tidurnya nyaman nggak? Kalau Bapak Ibu ada filmnya Paul the Apostle of the Christ, ada di Netflix. Itu bicara khusus tentang Paulus. Ada di Netflix ya, kalau Bapak Ibu langganan Netflix itu cari aja Paul, itu nanti muncul filmnya di mana dia waktu itu di penjara di kota Roma, bagaimana keadaannya. Dan sampai sekarang pun penjaranya itu masih ada, kalau Bapak Ibu mau lihat itu dimuseumkan bagaimana pada saat itu Paulus di penjaranya ya. Tempatnya kayak di macam basement bawah tanah gitu. Jadi nggak enak lah, namanya di penjara itu nggak enak lah. Tapi kenapa pada saat Paulus lagi masa sukar itu kok dia bisa sih ngomong yang manis-manis, yang sedap didengar ya kan. Malah di sini dia di Filipi 1 ayat 4 dia bilang, setiap kali aku berdoa, aku selalu berdoa dengan sukacita. Dia bilang dia tuh berdoa dengan sukacita gitu. Terus di Filipi 1 ayat 9, dan inilah doaku semoga kasihmu makin melimpah. Jadi dia tidak kekurangan kasih di dalam hatinya. Terus Filipi 2 ayat 17, tapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Jadi dia berulang-ulang nulis di Filipi. Nulis Filipi ini, surat untuk jemaat di Filipi ini ditulisnya di penjara di kota Roma ya. Filipi 4 ayat 10, aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Jadi dia itu sangat sukacita loh. Gak ada tercuri sama sekali di dalam pikirannya, aku lagi di penjara ini gara-gara memberitakan Injil, ini Tuhan kok diem aja sih. Gak ada dalam pikiran dia mau menyalahkan Tuhan. Atau kenapa dia merasa dizolimi ya. Kalau kita makan kita gak melakukan kesalahan terus dihukumkan rasanya dizolimi gitu ya kan. Tapi dia gak ada perasaan-perasaan seperti itu. Jadi dia tidak membiarkan perasaan negatif itu masuk dalam pikirannya. Jadi di dalam pikirannya tuh ya sukacita, happy. Ya dia harus menasehatkan jemaat di Filipi untuk tetap bersukacita, untuk tetap berdoa, untuk penuh dengan kasih. Pikirin yang sedap didengar, yang manis, yang adil, yang mulia. Dia nyuruh-nyuruh orang melakukan itu. Kalau kita bisa nyuruh orang jangan mencuri ya. Kan kita juga kan gak mencuri sebenarnya. Kan karena kenyataan kan gak mencuri. Kalau kita bisa menyuruh orang melakukan sesuatu, itu karena kita udah merasakannya terlebih dahulu, betul kan? Enggak orang lagi depresi,
kamu bersuka cita ya. Oh, lapar, kamu harus ini ya, happy. Ya nggak mungkin. Jadi kalau kita bisa nyuruh orang happy, ya berarti kita sendiri tuh lagi happy gitu. Nah, inilah praktek. Inilah salah satu contoh orang yang tidak membiarkan pikiran negatif masuk dalam pikirannya. Just say no katanya. Tidak, saya tidak mau berpikiran negatif. Jadi secara tidak langsung Paulus tuh bilang gini, ambil kembali hidup Anda. Jadi hidup kita memang selalu dipengaruhi oleh keadaan ya. Kalau kita misalnya lagi kekurangan, lagi sakit penyakitnya, biasanya kita ikut arus gitu ya, ikut sedih, nangis. Terus aja masuk dalam berlarut-larut dalam kesedihan kita. Sebenarnya sukacita kita tuh lagi diambil. Apalagi si iblis tuh lagi seneng banget ngambil sukacita kita. Ambil udah gitu marahin, bunuh, pukul, apa-apa gitu. Iblis tuh suka sekali. Jadi kita harus ngambil alih kehidupan kita, jangan membiarkan pikiran negatif itu masuk dalam pikiran kita karena itu sangat berbahaya. Jadi gimana? Ada cara-caranya nih Bapak Ibu supaya pikiran-pikiran negatif gak masuk dalam pikiran kita tuh ada caranya ternyata. Yang pertama, kita harus isi pikiran dengan hal-hal yang, ayo semua baca sama-sama ya, biar pada fokus. Gimana caranya mencegah hal-hal negatif supaya tidak menguasai pikiran kita? 1, 2, 3. Ya, isi pikiran kita dengan hal-hal yang sehat. Kenapa? Pada di ayat 8 kan Paulus bilang gini. Akhirnya saudara semua yang benar, yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kenapa dia nggak bilang gini? Jangan mikirin yang nggak benar, gitu. Kenapa dia nggak nulis gitu? Jangan jemaat di Filipi, jangan mikirin yang nggak mulia ya. Atau jemaat di Filipi jangan mikirin yang gak adil ya. Kok gak ngomong gitu sih? Kenapa Paulus bilangnya pikirkan yang adil, pikirkan yang benar, pikirkan yang mulia. Kenapa coba? Karena ketika kita berusaha untuk membebaskan pikiran kita dari pikiran buruk, malah itu akan semakin masuk ke dalam pikiran kita. Coba sekarang praktek ya. Coba sekarang praktek. Bapak Ibu jangan pikirin gajah. Jangan mikirin gajah. Apa yang muncul dalam pikiran? Gajah kan? Sekali lagi. Cobalah Bapak Ibu ngomong sama saya yuk. Yuk bisa yuk. Jangan pikirin gajah gitu ya. 1, 2, 3. Jangan pikirin gajah. Apa semakin jelas sekarang gajahnya? Sekali lagi bilang serius. Saya gak mau mikirin gajah gitu. 1, 2, 3. Serius, saya gak mau mikirin gajah. Apa tambah jelas? Ada belalainya, ada kupingnya, ada ekornya. Ya. Jadi memang percuma kalau kita mau gak mikirin sesuatu yang buruk. Jangan dipikirin itu, malah tambah jadi kepikiran Bapak Ibu. Gak akan ada gunanya ya. Jadi satu-satunya cara yang paling praktis untuk bisa kita kerjakan adalah menggantinya. Mengganti dan mengalihkan pikiran kita. Kalau misalnya nih suami saya gak pulang, udah jam 2 gak pulang, ditelepon susah. Ini kan negatif thinking udah kesini ya kan. Dia sama siapa, ngapain. Terus udah gitu kemarin juga baunya agak-agak aneh nih, beda gitu ya kan. Nah itu tambah di sini kan, tambah dibumbuin, tambah diapain. Nah untuk mengalihkan itu, jangan dipikirin, malah gak bisa tidur Bapak Ibu. Jadi cara yang bisa kita lakukan, kita ikuti nasihat Paulus karena dia minta kita untuk memikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji adalah memuji Tuhan. Jadi ini sebenarnya obatnya yang sering kita lupa ya. Memuji Tuhan, tapi memuji Tuhannya gak sambil Tuhan Yesus baik sambil ngepel, sungguh sangat baik karena kita suka lagunya gitu ya kan, atau karena kita suka nadanya jadi sambil lalu aja memujinya, enggak. Tapi memujinya dengan perasaan kita, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap akal kita. Jadi kita memuji Tuhan itu memang benar-benar gitu memuji Tuhan. Pernah dalam satu kasus saya lagi sedih banget ya. Saya sedih, jengkel sekali saya. Udah gitu saya denger lagu Hillsong. Karena di list lagu saya yang ada cuma lagu itu Hillsong gitu ya kan. Kagak ngerti bahasa Inggris pula gitu ya kan. Tapi pada saat dia bilang Jesus Christ is very good, itu saya jadi nangis Bapak Ibu.
Nangis bukan karena sedihnya yang tadi, bukan gitu ya kan. Jadi nangisnya tuh jadi nangisnya tadinya kesel nggak mau nangis, tapi gara-gara denger pujian jadi nangis gitu, nangis. Nah setelah nangis itu lega sekali, plong sekali, malah jadi tidurku nyenyak kayaknya ngorok ngok gitu ya kan. Nah jadi apa yang terjadi ketika kita memuji Tuhan, kita tuh lagi ngisi pikiran kita tuh dengan kebaikan Tuhan. Dan kalau misalnya kita bilang, Bapa, lagi kesulitan tanggal tua ya. Engkau sungguh baik gitu. Jadi kita kan jadi mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Oh iya ya, saya bisa nafas, saya bisa hidup, saya punya anak, saya punya suami gitu ya kan, saya punya rumah, saya nggak tinggal di kolong jembatan, saya nggak jadi tunawisma, saya nggak pengangguran, terus saya masih bisa makan. Kasih-Mu melimpah gitu. Jadi kita nggak membiarkan pikiran negatif itu tadi masuk, enggak. Jadinya kita mengisinya dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu cara yang paling praktis yang bisa Bapak Ibu kerjakan tuh memuji Tuhan. Jadi ketika kita lagi dalam masalah ya, kalau mulia sembah Rajamu ya. Jadi kita mengagungkan Tuhan gitu, yang berdaulat dalam hidup kita dan Dialah yang paling mulia, nggak ada yang lain. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, gimana caranya supaya pikiran negatif gak masuk dalam pikiran kita adalah merenung. Nah, kita baca sama-sama ya. Gimana mencegah hal negatif agar tidak menguasai pikiran kita? Merenungkan hal-hal yang sehat. Jadi setelah kita memuji Tuhan, mengisi pikiran-pikiran kita dengan Tuhan. Karena apa? Kenapa sih harus Tuhan? Karena yang paling benar, yang paling mulia, yang paling adil adalah Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggantinya dengan nonton drama Korea, aduh lagi mumet nih, ayo makan seblak gitu ya kan. Atau aduh lagi pusing nih, ayo kita ke mall gitu ya kan. Pulang-pulang nyampe rumah pusing lagi, ayo kita healing ke Bali. Pulang-pulang nyampe rumah utang banyak, pusing lagi. Jadi tidak ada yang lain selain yang bisa mengobati pikiran kita yang lagi stres, yang lagi pusing. Tidak ada yang lain kecuali Tuhan aja ya. Ya, merenungkan hal-hal yang sehat. Di sini di Filipi 4 ayat 8 kan dibilang di akhirnya tuh, pikirkanlah semuanya itu ya, yang saya kasih tanda merah. Pikirkan itu kalau dalam bahasa Yunani itu adalah logizomai, yang artinya to think, berpikir, atau dalam bahasa Inggrisnya to ponder atau merenung. Jadi ada dua arti, berpikir dan merenungkan. Nah ini adalah bentuk kata kerja present imperaktif aktif, yang artinya itu harus dilakukan terus menerus. Jadi kalau misalnya kita mau memuji Tuhan, jangan pas lagi dalam dongkol aja, tapi memang harus terus menerus. Kenapa? Karena pada saat kita lagi happy, suatu waktu keadaan yang tidak enak itu kan pasti datang. Nah pada saat dia datang itu akan mencegah kita dari berpikir hal yang lebih buruk gitu ya. Kalau dilakukan terus menerus. Di ayat yang ke-9, kalau ini kamu kerjakan, kalau kamu memikirkan hal yang baik, yang mulia, yang benar, yang adil, kalau kamu memikirkan ini, kita akan mencegah hal-hal buruk mengisi pikiran kita dan menghapus Bapak Ibu. Jadi kalau ada pikiran negatif di sini bisa dihapus, di-delete ya. Hilang ingatan lah Bu kalau dihapus. Gak hilang ingatan juga, tapi dihapus pikiran-pikiran negatif itu dan menggantinya dengan damai sejahtera seperti yang Tuhan janjikan di ayat 9. Di ayat 9, kalau misalnya apa yang sudah kita pelajari, yang sudah kita terima, yang sudah kita dengar, yang sudah kita lihat, dan kita melakukan itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini sebenarnya yang diinginkan manusia ya, damai sejahtera. Walaupun sakit hatinya damai, walaupun dalam kesusahan hatinya damai, walaupun kagak punya uang hatinya damai. Kan ini sebenarnya yang diinginkan manusia. Nah, coba kita bayangkan kalau ada sebuah air gelas yang keruh seperti di depan Bapak Ibu. Ini ada sebuah gelas, di dalamnya tuh ada kotoran, gitulah ya. Nah, gimana cara menjernihkan air ini? Ada dua cara. Yang pertama, kita endepin dulu. Ya, dibiarkan airnya tenang, dibiarkan kotorannya mengendap sehingga nanti di atasnya kan jadi agak bersih. Cuman kalau misalnya kita melakukan hal yang seperti ini, kalau gelasnya saya kocek-kocek, kotorannya naik lagi enggak? Naik lagi. Nah ini kalau misalnya dalam ilmu psikologi ini namanya meditasi. Kalau misalnya kita lagi banyak pikiran, terus ada cara kan, kosongkan pikiran Anda.
meditasi ya. Jadi jangan salah ya, kata to ponder atau merenung itu bukan ngosongin pikiran. Memang ngosongin pikiran memang ya lega, memang lega. Namanya ngosongin pikiran, nafas. Tarik nafas, keluarkan. Jangan keluar di tempat yang salah. Tarik nafas, keluarkan gitu kan. Nah, memang tenang, tapi habis gitu kalau ada goncangan lagi, kotor lagi pikirannya ya kan. Kalau misalnya dipancing lagi, ngamuk lagi gitu. Jadi ini adalah cara yang tidak efektif ya untuk menjernihkan air. Ada cara yang kedua, gimana? Diisi sama air yang jernih sampai kotorannya terbuang. Diisi sama yang jernih-jernih sampai kotorannya terbuang. Di sini ada satu video ya. Ini saya lihat di Reels di Instagram. Dia judulnya gini, bagaimana trauma diturunkan pada tiap generasi. Jadi itu ada gelas yang kotor itu kakek nenekmu, terus gelas yang keduanya itu sebelahnya orang tuamu, terus kamu, terus anakmu gitu ya. Jadi trauma itu kayak pikiran-pikiran negatif, kepahitan tuh diturunkan terus turun menurun. Jadi misalnya saya kakek neneknya nih, saya punya kepahitan sama si A. Saya turunin ke anak saya, kamu jangan deket-deket sama si A ya. Dia jahat banget sama keluarga kita. Tahu nggak? Dia pernah memfitnah keluarga kita sampai keluarga kita melarat. Oh, jadi kan si anaknya jadi ikut-ikutan nih kepahitan ya kan. Pikiran negatif kepahitan. Nah, tiba pada saat di kamu nggak ngasih tahu anakmu kepahitan itu, tapi kamu ganti anakmu dengan kamu harus mengasihi semua orang, kamu harus baik sama semua orang. Jadi anaknya sudah tidak kepahitan lagi. Jadi caranya gini ya, ini air kotor diturunin. Nah, jadi dia dikasih air jernih terus menerus sampai kotorannya hilang. Jadi kamu cuma ngasih yang baik-baik sama anakmu. Jadi kepahitan itu hilang sudah. Gak ada lagi yang namanya kekotoran seperti itu. Jadi bagaimana? Jadi caranya adalah dengan merenungkan firman Tuhan. Jadi merenung atau to ponder itu bukan mengisi pikiran kosong dengan yang meditasi tadi. Karena kalau hanya meditasi itu cuma sementara Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nyobain ya, saya lagi stres nih terus nyobain meditasi kayak di YouTube kan ada gitu. Gitu ya kan, tarik nafas keluarin nafas. Itu cuma sementara, kalau dikocek lagi mah pasti ini lagi kotor lagi pikiran kita. Nah, jadi caranya adalah isi pikiran kita dengan hal-hal yang mulia apalagi selain daripada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang sekarang udah jarang banget baca firman Tuhan, ayo mulai lagi. Ya pantas di sini kotor mulu ya. Udah di sini kotor terus dimanjain. Misalnya Bapak Ibu pikirannya lagi mesum nih ya. Misal ini mah. Bapak Ibu pikirannya lagi mesum, ini lagi kotor kan lagi mesum. Dimanjain, buka film porno ya kan. Buka channel YouTube yang ada pornonya, dimanjain gitu. Jadinya kalau lihat cewek tuh gitu ya kan, diliatin gitu belakangnya. Jadi tambah dosa lah, tambah runtuh lah hidup kita. Jadi caranya kalau misalnya ada pikiran negatif muncul, langsung kita cari hal-hal yang mulia, datang ibadah, datang persekutuan supaya diisi firman Tuhan lagi. Jadi tidak membiarkan pikiran negatif itu terus bersarang dalam pikiran kita, itu harus diisi dengan hal-hal yang mulia. Nggak ada cara lain ya, saya katakan lagi nggak ada cara lain. Bapak Ibu mau healing ke Singapura, Malaysia, ngabisin duit malah tambah stres. Mau healing misalnya ke mana? Ke kebun binatang di Siantar, malah tambah kesel, parkirnya 30.000 ya kan. Jadi nggak ada cara lain untuk menjernihkan pikiran kita adalah mengisinya dengan hal-hal yang sehat dan mulia. Makanya dibilang di dalam Mazmur 1 ayat 2, agar orang merenungkan Taurat firman itu siang dan malam Bapak Ibu. Jadi setelah dibaca itu direnungkan, jangan cuma dibaca tamat 4 pasal, yes tamat. Misalnya kayak gitu, saya juga sering kayak gitu ya. Yang penting syaratnya 4 pasal sehari gitu. Tapi kadang-kadang bacanya sambil lalu gitu, nggak diinget-inget apa sih yang bagus tadi yang saya baca. Nah yang paling bagus adalah direnungkan. Oke, itu yang kedua. Jadi yang pertama pikirannya harus diisi dengan hal-hal yang sehat. Yang kedua merenungkan hal-hal yang sehat ya, secara terus menerus. Jangan dibiarkan dia berhenti. Dan yang ketiga adalah melakukan. Jadi apa yang sudah kita baca tadi, yang kita renungkan tadi, waktunya time to action, dilakukan, bukan cuma dibahas, bukan cuma didiskusikan. Kalau kita kan paling seneng ya, datang persekutuan kan diskusi itu. Iya, saya akan baik Bu,
Bu sama orang-orang. Tapi pas ketemu orang, gitu ya kan. Nggak dilakukan, jadi cuma diomongin, didiskusiin aja gitu. Iya Bu, saya mau berdoa mulai sekarang saya mau bangun jam 5 pagi untuk berdoa. Ya cuma diomongkan, nggak dilakukan. Jadi waktunya adalah melakukan. Ya kenapa harus melakukan? Karena pikiran mempengaruhi tindakan, benar ya? Pikiran mempengaruhi tindakan ini benar. Kalau misalnya kita sedang berada dalam bahaya nih. Kita melihat singa, ada singa di depan kita. Apa yang kita lakukan? Kalau misalnya kita lagi jalan nih di kebun binatang, terus kita lihat singanya lepas. Serem kali kata si Bita. Dia ada di depan kita. Apa yang kita lakukan? Secara insting, naluri, ketika kita berpikir di depan kita ada bahaya, ini fisik kan ngomong sendiri kan, lari gitu ya kan. Atau fisiknya gimana gitulah, untuk menyelamatkan diri gitu. Jadi fisiknya berbicara. Jadi ketika pikiran kita sedang dalam bahaya, biasanya fisik itu ikut-ikutan melindungi diri sendiri gitu ya. Nah tapi bisa juga kebalikannya. Fisik dulu kerjakan, pikiran ngikutin. Ada yang pernah gak? Misalnya nih, di sini ada kesaksian lagi di jemaat di GKPB MDC yang di Bandung ya. Nah dia ini adalah seorang purnawirawan TNI, jadi udah pensiun tapi dulunya dia adalah perwira TNI ya. Nah pada saat itu dia sama gembalanya tuh lagi makan. Terus dia lihat ini makanannya nggak enak, biasa aja. Mungkin dalam bayangan saya sama tempe sama tahu doang gitulah, nggak ada lauknya gitulah ya. Tapi dia lihat si perwira TNI ini makannya lahap kali, kayak makan apa ya, makan pakai ayam gitu, makan pakai ikan asin sama sayur asin, mau lahap gitulah gitu ya kan. Terus kan digodain sama gembalanya, enak kali Pak makannya gitu ya kan. Nah terus si purnawirawan TNI ini bilang gini, Pak, bagi TNI makanan itu cuman ada 2 macam, enak sama enak sekali. Jadi nggak enak, cuman ada enak sama enak sekali. Karena saya tahu kalau di TNI itu segala macam harus bisa dimakan ya kan. Kalau misalnya mereka lagi berjuang, di hutan-hutan, ulet pun dimakan ya kan. Jadi apa yang ada itu dimakan, yaitu TNI Bit. Kamu nanti coba masuk ke sana. Jadi, nah itu di dalam mereka harus mensugesti pikiran mereka kalau itu emang enak gitu. Jadi nggak ada yang makanan nggak enak, jadi cuman enak sekali. Jadi Bapak makan aja dulu yang enak, nanti pikiran kita ngikutin, kata dia bilang gitu. Memang iya sih. Jadi tindakan itu akan mempengaruhi pikiran kita. Ini yang diajarkan sama Paulus juga. Pada saat Paulus berada dalam penjara, apa yang dia lakukan? Dia berdoa dengan sukacita. Jadi dia action dulu. Jadi saya memuji kebesaranmu. Jadi dia pujian dulu. Jadi supaya pikiran dia itu dipengaruhi oleh tindakannya. Nah jadi di Filipi 1 ayat 4, setiap kali aku berdoa. Jadi dia tuh melakukan tindakannya dengan berdoa. Di Filipi 1 ayat 5 dia mengucap syukur. Di Filipi 1 ayat 7 dia meneguhkan tetap beritain Injil. Makanya pikiran dia sama sekali nggak dimasuki sama pikiran yang negatif, kebencian, dendam, nggak ada. Tapi sekalipun dia dalam penjara, dalam kesulitan, dalam kesusahan, dia tetap sukacita karena dia itu yang dia tuh action dulu ya, berdoa dulu gitu, memuji Tuhan dulu, bersyukur dulu. Nah seperti itu. Jadi dalam Filipi 4 ayat 9 ini kan nasihat daripada Paulus untuk jemaatnya di Filipi dan juga untuk kita semua. Jadi apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini dan minggu-minggu yang lalu di dalam ibadah, apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita lihat, lakukanlah semua waktunya dilakukan. Jadi cuman memuji Tuhan. Oh iya Bu. Oke Bu. Tapi pas lagi kesulitan lupa lagi. Oh harus baca firman Tuhan. Oh iya oke Bu. Tapi nggak pernah punya waktu sekalipun baca firman Tuhan. Malah Alkitab juga kagak punya. Jadi itu bahaya sekali ya. Jadi Bapak Ibu ini sebenarnya belajar dari mana firman Tuhan. Jadi firman Tuhan Bapak Ibu harus penting sekali. Setiap hari baca firman Tuhan. Kenapa? Apa efeknya? Bapak Ibu mencegah pikiran negatif tadi. Jadi kalau ada yang jahat, Tuhan bilang ampunin. Nah, jadi kalau misalnya ada yang memfitnah kita, Tuhan bilang bergembiralah ketika kamu difitnah dalam namaku. Gak apa-apa aku difitnah, it's okay. Jadi gak jadi, mau sakit hati kagak jadi ya. Terus kita misalnya punya anak-anaknya nyebelin, jengkelin. Terus dia bilang
Firman Tuhan bilang jangan sampai hati anakmu tawar. Oh berarti kita nggak boleh sampai anak kita itu sampai menderita. Jadi banyak firman-firman Tuhan yang terus saja terngiang-ngiang di kuping kita ketika kita mau melakukan hal yang negatif. Jadi ini sangat penting sekali Pak Ibu. Jadi kalau pikiran negatif akan menyebabkan keruntuhan hidup yang membuat kita stres ya. Kalau kita sudah stres itu sulit sekali mengobatinya. Makanya ada banyak psikolog di luar sana khusus menangani penyakit stres ini. Sedangkan kita sebagai anak-anak Tuhan sebenarnya gampang sekali obatnya. Adalah memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu seperti mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang sehat. Ya, gambarnya pun tuh lagi nyiram otak kita sehingga bertumbuh bunga ya. Dan akhirnya akan menjadikan hidup kita penuh damai sejahtera. Gak peduli dunia melakukan apa jahat sama kita itu gak peduli, karena kita di dalam pikiran kita sudah isinya yang mulia-mulia semua. Amin. Amin, haleluya. Jadi pada pagi hari ini kita belajar untuk kita itu terus-menerus menuangkan air jernih ya dalam pikiran kita, sehingga yang kotor-kotor tadi itu keluar, hilang, dan mencegah air yang kotor masuk lagi. Jadi kalau mau baca firman Tuhan, melakukan pujian sama Tuhan tuh jangan cuma sekali, tapi terus-menerus supaya nggak membiarkan air kotor itu masuk, sehingga hidup kita itu bisa penuh dengan damai sejahtera. Ambil kembali, rebut kembali apa yang sudah diambil oleh iblis di dalam hidup kita. Check back your life. Yuk mari kita sama-sama. Nah ini ada cara praktis juga ibadah harian ya. Jadi kalau kita mengikuti ibadah harian, saya coba nanya dulu, ada yang masih ngikut ibadah harian? Walaupun sekali, puji Tuhan deh ya. Tepuk tangan dong Anggi, puji Tuhan. Ayo puji Tuhan. Oke, yang belum ngacung saya harap kita mulai belajar. Belajar mengikuti ibadah harian lagi. Di situ ada firman Tuhan yang siap mengisi kita. Di situ juga kita harus memuji Tuhan, nyanyi dulu, berdoa dulu, baca firman Tuhan. Jadi ini pikiran tuh diisi terus, gak ada waktunya untuk pikiran negatif gitu ya. Seperti di restart, hidup kita tuh seperti di restart. Kalau misalnya kita mengikuti aplikasi ini, ada diikuti setiap panduannya di dalam ibadah harian ini sangat menolong sekali. Oke, mari kita sama-sama bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami sudah selesai mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Engkau Tuhan Yesus yang akan selalu memberikan kami Roh Kudus-Mu yang mengingatkan kami untuk kami terus mengisi pikiran-pikiran kami dengan pikiran-pikiran yang sehat, yang mulia, yang sedap didengar, yang adil, yang benar, yang suci Tuhan Yesus. Yang kami tahu dan percaya bahwa itu bisa kami dapatkan melalui pujian kepadamu, melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih bisa melakukannya dalam hidup kami. Ingatkan kami terus, ajarkan kami terus Tuhan, supaya kami mau mempraktekkan ini dalam hidup kami, sehingga pikiran kami bisa terhindar dari pikiran-pikiran negatif, pikiran kami bisa terhindar dari hal-hal yang buruk yang mau menjerumuskan hidup kami, dari kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa gelap tidak sanggup, tidak mampu masuk di dalam pikiran kami, karena di pikiran kami dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah mendengar dan kami menyerahkan ibadah firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.